Pinjaman online atau yang biasa kita sebut pinjol memang sudah meluas penggunaannya di masyarakat. Tapi ada juga yang ilegal sih. Nah, karena emang biasanya tidak membutuhkan persyaratan yang rumit kalau kita mau pinjam uang dari pinjol. Nah, kok pinjol ini bisa ada sih? Jadi ada dari teknologi keuangan, ada produk fintech yang berupa sistem pembayaran, pendanaan seperti pinjam meminjam, perbankan, pasar modal, asuransi, dan berbagai keuangan digital lainnya. Salah satu fintech yang populer tuh fintech lending atau peer-to-peer lending, P2P lending yang merupakan layanan pinjam peminjam uang berbasis teknologi informasi atau ya pinjol ini. Nah, sistemnya memang mudah, bisa melakukan transaksi tanpa harus ketemu secara langsung, tapi cukup melalui aplikasi atau website. Menurut Aji Satria Sulaiman, Direktur Asosiasi Fintech Indonesia, munculnya layanan peminjaman uang online jenis peer-to-peer ini berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Lalu, apakah pinjol ini disambut baik oleh masyarakat ya? Jadi penolong untuk masyarakat atau malah ada yang tidak setuju dengan adanya kemudahan yang ditawarkan pinjol? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berencana mau melarang pinjol setelah maraknya pinjol ilegal yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat besar. Ia beranggapan bahwa praktik pinjol cenderung banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Selain itu juga menurutnya selain soal bunga yang berlipat ganda, cara penagihan pinjol pun dilakukan dengan pemaksaan. Perencana keuangan Wanshield Rahma Mita Mulia menyebut bahwa sebenarnya usaha pertama pinjol di Indonesia ini punya tujuan untuk membantu para UMKM yang belum mampu meminjam uang di bank. Tapi karena pinjol ini makin lama makin naik daun, jadi digunakan untuk menjebak masyarakat yang kepepet butuh uang dan yang sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak paham dengan literasi keuangan. Rahma juga menyebut pinjol cocok untuk mereka yang mencari dana cepat. Tapi jangan sampai ya terkena pinjol ilegal. Syarat meminjam uang di pinjol memang lebih mudah daripada minjam uang ke bank. Jadi nggak perlu ke kantor, kita bisa mengajukan pinjaman secara online. Perencana keuangan dari Tata Dana Consulting Reteja Sara Asad menyebut pencairan cepat dari pinjol dan tingginya tingkat respon membuat orang banyak yang tergiur. Karena seperti yang kita ketahui, kalau pinjam di bank biasanya kan banyak tahap yang harus dilakukan nih. Kalau di pinjol cuma butuh dokumen pribadi kayak KTP, KK, NPWP, dan slip gaji. Jadi siapa aja bisa nih jadi peminjam online dan bisa diproses kurang dari 24 jam. Nah, meskipun mungkin sangat bisa membantu ya untuk mendapatkan uang secara cepat, ada minusnya juga nih terhadap pinjol. Biasanya biaya administrasinya nggak transparan. Jadi bikin para peminjam berisiko harus bayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Udah gitu, kalau peminjamnya telat bayar, dia harus bayar biaya denda keterlambatan dan denda-denda lainnya yang kadang nggak masuk akal. Karena rendahnya literasi keuangan masyarakat, pinjol ini jadi bumerang buat yang minjam karena ada risiko si peminjam online ini terjerat hutang yang terlalu berat sampai nggak mampu bayar. Dan juga pemberian data diri pada pinjol jadi bikin peminjam bisa dilacak keberadaannya. Debt collector bisa dengan mudah datangi rumah si peminjam untuk mengancam agar segera membayar. Banyak orang yang menyarankan lebih baik nggak usah deh pinjam dari pinjaman online karena bisa aja pinjaman belum diterima tapi data pribadi peminjam udah didapetin sama pihak mereka. Bahkan ada juga loh kasus bunuh diri karena pemicunya tuh stres ditagihin terus sama debt collector pinjol. Pada tanggal 12 September 2022 lalu, seorang pria yang bekerja sebagai perawat di Surabaya melakukan bunuh diri karena terjerat pinjol dan juga sempat diteror karena tidak bisa membayar cicilan pinjamannya. Maraknya pinjaman online ilegal, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghimbau masyarakat yang sudah terlanjur pinjam di pinjol ilegal untuk tidak perlu membayar tagihan. Ia menjelaskan secara hukum perdata, pinjol ilegal tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif seperti yang sudah diatur dalam hukum perdata. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sudah sempat menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk menindak tegas pinjaman online ilegal karena dianggap melakukan penipuan dengan cara memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa dari pinjol ilegal tersebut. Menurutnya, pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat karena data diri korban akan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya.
Diketahui sampai bulan Oktober 2021, Polri mencatat ada 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal. Menurut kalian gimana nih? Pinjaman online ini sebenarnya bikin kita sejahtera atau malah bikin kita melarat? Atau yang legal itu oke, yang ilegal itu nggak oke? Nah, karena kan soalnya kalau butuh dana darurat bisa cair cepet ya. Atau malah sebenarnya pinjol ini malah banyak menjebaknya. Atau sebenarnya yang butuh bergerak itu regulasinya. Harusnya yang pinjol ilegal itu bisa ditertibin dan regulasinya bisa dibikin lebih jelas. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Like dan komen video ini jika dirasa bermanfaat. Aku Mela. Pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.